Jadi Bapak Ibu boleh nanti dicek di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab sejarah. Tarawih di zaman sahabat, di zaman tabi'in itu tidak ada yang 8. Itu 20 seluruhnya. Boleh nanti dicek di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab hadis. Karena yang penggagas pertama kali itu adalah Sayyidina Umar. Itu tarawih 20. Sayyidina Umar ke bawah, terus zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, terus itu tetap dengan 20 rakaat. Maka di Makkah, di Madinah sampai hari ini tak berubah dengan jumlah bilangan tarawih tadi. Nah, kapan baru adanya yang 8 ini? Yang 8 itu ada baru setelah lahirnya, setelah dikaji, setelah diteliti oleh seorang ahli fikih yang bernama Syekh Sayyid Sabiq. Syekh Sayyid Sabiq wafat di atas tahun 1990-an. Cuman adanya tarawih yang 8 ini sebelum itu sudah ada, karena beliau sudah mengarang kitab fikih sunnah. Dari hasil kajian beliau, hadis tarawih 8 itu hadis Sayyidatuna Aisyah. Nah, itulah mulai kita melaksanakan tarawih dengan 8. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat di majlis yang mulia ini. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi itu seorang ulama yang faqih, ahli fikih dan ahli hadis. Dan Imam Nawawi itu pula lah orang yang juhudnya luar biasa, Masya Allah. Kita baru menahan ngantuk saat duduk di pengajian. Imam Nawawi dua tahun tak pernah punggung ini dengan kepala bagian belakang ini berjumpa dengan bantal atau lantai. 2 tahun lamanya. Jadi Imam Nawawi itu kalau tidur ya seperti itu aja, duduk sambil duduk aja. Duduk, terbangun, dah baca kitab lagi. 2 tahun lamanya. 2 tahun lamanya. Kita 10 hari. Itu pun mungkin lebih banyak pula loloknya siang daripada puasa. Hati-hati Pak. Kata Imam Abdullah Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasa'ihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Nasihat tentang iman, wasiat, nasihat agama, wasiat tentang iman. Apa kata beliau dalam kitab itu? Nasa'ihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Di antara yang menggugurkan pahala puasa itu adalah banyak tidur di siang Ramadan. Jadi kita walaupun mujahadah di malam hari bukan berarti siang boleh dampak, enggak Pak. Kita ya kebanyakan kita malam hari terbangun, terjaga dengan qiyamul lailnya, dengan i'tikafnya, dengan tapi tiba di siang Ramadan berkodok Pak. Mulai start jam 7 tidur, beko jam berapa jago? Jam 12. Jadi berapa habisnya tu dalam keadaan tidak sadar kita di siang Ramadan. Tak bagus. Nanti habis zuhur ulang pula lolok balik sampai waktu asar. Waktu asar baru nanti kita beraktivitas. Tapi dah berapa jam? Dari jam 7 sampai ke jam 12 dah berapa jam itu? Dah 5 jam. 5 jam. Nanti start pula jam 1.30 kita tidur. Bangun lagi jam 3.30. 2 jam. Berartilah 7 jam. 7 jam. Puasa kita berapa jam Pak siang Ramadan? 12 jam. Berarti ada tidur berapa tu? Lebih dari separuh siang kita tidur. Nah, maka oleh karena itu, ya bukan berarti, oh kan ada hadis Nabi tidurnya orang puasa itu ibadah. Betul, tapi bukan berarti tidur yang macam kita. Bukan sepanjang siang tu tidur aja. Enggak, bukan seperti itu. Tidurnya orang puasa itu maksudnya orang yang tidur dia dalam keadaan puasa. Nah, tidur dia itu yang dihitung sebagai ibadah.
Dan tidurnya pun ada tidur qailulah, tidur menjelang zuhur, atau ya, setidaknya janganlah sampai separuh hari siang Ramadan pula kita tidak tidur. Makanya kata masyaikh kami, saya waktu itu masih ingat, jangan sampai banyak tidak sadar diri kita di siang Ramadan. Maksud tak sadar diri itu pingsan lalu aja sepanjang hari itu. Walaupun malam digunakan untuk ibadah, tidak juga dia menjadi sesuatu yang spesial begitu. Jadi Imam Nawawi itu 2 tahun namanya Pak, tak pernah tidur, tak pernah punggung ni punggung ni tak pernah berjumpa dengan lantai. Kalau bahasa awaknya kan melurian pinggang lu. Melurian pinggang tu Imam Nawawi tak pernah, tu dah 2 tahun lamanya. Jadi begitulah, ngantuk terbangun, ulang pula nulis kitab. Kalau ada dulu di daerah Canduang tu seorang ulama besar, ulama hadis, namanya Buya Salim namanya. Angkatan-angkatan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli lah. Buya Salim bergelarkan di situ tu Buya Angku Karuang katanya. Jadi ambu berjumpa dengan murid-muridnya, murid lagi. Jadi ketika itu ditanya, kenapa kok Angku Karuang namanya? Rupanya hafal hadis tu sekira-kira 1 goni dia hafal hadis. Maka bernamalah Angku Salim itu dengan Angku Karuang katanya. Jadi sekaruang pula hadisnya katanya. Sehingga Buya Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu kabarnya, kalau nyangkut dibaca hadis, itu tanyanya ke Buya Salim Angku Karuang tadi. Nah, beliau saya dengar dari murid-murid beliau itu, murid dari muridnya, itu kalau beliau tidur tuh bantalnya kelapa katanya. Kerambi bantalnya itu kelapa. Jadi kelapa itu kan bulat. Jadi ketika tersentak aja kita, tergolek jago pula balik. Begitu dia. Menghafal pula, baca lagi hadis. Nah, begitu. Dan keras lagi. Mana kalau kita mana lo bisa matolok kalau itu tu. Memang dengan bantal yang empuk, yang enaklah kita tidur. Nah, jadi ya tidur adalah sebuah nikmat, ya sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus kepada orang Islam. Orang Islam. Makanya ada cerita, ada seorang mu'allaf menengok orang Islam mudah tidur itulah makanya masuk Islam. Jadi di mereka kafir ini ada yang susah tidur, mesti minum obat dulu baru tidur. Kalau tak minum obat nanti tak bisa tidur. Ada yang dengan ketakutan, ada yang banyak fikiran, apa segala macam. Orang kafir seperti itu. Tapi ditengoknya orang Islam kok bisanya lolok. Bisa, enak tidurnya. Bahkan khatib sedang khutbah pun loloknya kadang bagai. Saking apa. Jadi dia bertanya, ini kenapa kok Islam itu mudah sekali tidurnya? Nikmat sekali jadi orang Islam. Kami susah tidur. Kata si kafir nih, kami kalau tidur, kami mesti beli obat dulu. Kami kalau mau tidur, kami mesti minum obat dulu. Konsumsi obat baru kami bisa tidur. Tapi orang Muslim tidak. Dia cukup dengan hadir di pengajian saja. Bagaimana cara? Jadi kata seorang tokoh agama Islam di situ, kata dia, kalau awak ingin tahu juga, bagusnya awak masuk Islam lah dulu katanya. Ada masuk Islam, duduk pula lahnya Jumat, pas pula di depan mimbar, hanya duduk di situ. Belum lagi khatib berkhutbah, hanyalah mulai loloknya Tuhan suruh lolok. Jadi ketika itu nyata jago, ditanya kawannya yang lah lama Islam, macam mana nikmat? Oh, nikmat kali masuk Islam. Jadi walaupun untuk lolok jadi je lah, alhamdulillah. Gitu. Ya nikmat, alhamdulillah. Apalagi seberat-berat apapun tak mau mata kita mengantuk, coba baca Quran. Itu paling cepat itu. Kadang belum baca Quran lagi, baru buka Quran, baru baca auzubillah. Kadang baca seayat ya Pak, langsung tutup, langsung tertidur. Itu nikmat, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya obat yang paling ampuh untuk bisa tidur tuh ya dengan cara wudu, baca Quran, insyaallah tidurnya nyenyak dan alhamdulillah. Ya tapi ulama-ulama dulu kurang tidur bukan karena apa-apa. Kalau kita kurang tidur banyak pikiran, hutanglah yang teringat, apalagi segala macam. Ya, tapi kalau Imam Nawawi bukan. Imam Nawawi tak tidur tuh disebabkan karena menghafal, karena murajaah kitab. Sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam semalam tu tak ada beliau tidur. Ternyata membahas sekian ratus hukum ahkam masalah fikih. Nah, begitu dia. Jadi, alhamdulillah, ini kitab yang akan kita baca ini lanjutan daripada hadis sebelumnya, daripada kitab Riyadhus Shalihin
min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis an-Nafi' anna Ibnu Umar anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana farada lil muhajirina al-awwalina 4,000 wa farada li ibnihi 3,500. Faqila lahu wa minal muhajirina falima naqastahu qala innama hajara bihi abawah yaqulu laysa huwa kaman hajara bi nafsihi, rawahu Bukhari. Hadis riwayat daripada Nafi'. Imam Nafi' ni tabi'in itu berarti tidak berjumpa dengan Nabi, dia cuma berjumpa dengan sahabat Nabi. Maka sahabat berjumpa dengan Nabi, setelah sahabat tabi'in. Tabi'in orang tak berjumpa dengan Nabi tapi berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' ni punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ke Imam Malik, Imam Malik ke Imam Nafi', Imam Nafi' kepada Abdullah ibnu Umar. Dulu beliau ni seorang budak milik daripada Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Kemudian dimerdekakan dan menjadi murid yang paling setia dengan Abdullah ibnu Umar. Jadi beliau inilah orang yang betul-betul disalinnya apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Itulah Imam Nafi'. Jadi Bapak Ibu boleh nanti dicek di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab sejarah. Tarawih di zaman sahabat, di zaman tabi'in itu tidak ada yang 8. Itu 20 seluruhnya. Boleh nanti dicek di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab hadis. Karena yang penggagas pertama kali itu adalah Sayyidina Umar. Itu tarawih 20. Sayyidina Umar ke bawah, terus zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, terus. Itu tetap dengan 20 rakaat. Maka di Makkah, di Madinah sampai hari ini tak berubah dengan jumlah bilangan tarawih tadi. Nah, kapan baru adanya yang 8 ini? Yang 8 itu ada baru setelah lahirnya, setelah dikaji, setelah diteliti oleh seorang ahli fikih yang bernama Syekh Sayyid Sabiq. Ya, tahun berapa? Sayyid Sabiq wafat di atas tahun 1990-an. Cuman adanya tarawih yang 8 ini sebelum itu sudah ada, karena beliau sudah mengarang kitab fikih sunnah. Beliau sudah mengarang kitab fikih sunnah sebelum tahun 1980-an. Beliau wafat, itu sudah dikarang oleh beliau fikih sunnah. Nah, dari hasil kajian beliau, hadis tarawih 8 itu hadis Sayyidatuna Aisyah. Nah, itulah mulai kita melaksanakan tarawih dengan 8. Nah, yang lebih parahnya lagi, empek sekobek. Dulu di Pekanbaru cukup banyak, 4 1 salam. Tapi sekarang sudah boleh dikatakan tidak ada lagi lah. Ada mungkin jarang. Sekarang orang sudah 2-2 walaupun 8, tapi sudah 2-2. Nah, begitu. Kalau yang 4-4 itu, yang kita baca dalam kitab-kitab fikih, memang dikatakan man shalla bi arba'atin bi taslimatin lam tasihha. Siapa yang salat 4 rakaat dengan 1 salam, niscaya tidak sah. Nah, maka kalau dua dia buat 1 salam, nah itulah hakikat sebenarnya salat malam. Maka disebut oleh sahabat Nabi dan begitu pula dengan isteri-isteri Nabi SAW. Apa katanya? Salat bina, salatul lail masna. Salat malam itu 2-2. Jumlah bilangan terserah nak berapa, tapi dengan 2-2 itu sudah dihitung mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nafi' meriwayatkan hadis, didengar dari Abdullah ibnu Umar, kemudian Abdullah ibnu Umar didengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para tabi'in itu sebenarnya ya senang, mewah lah begitu. Ya, karena menerima hadis dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada satu yang agak rugi karena tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in itu pun ada dua, ada kibarut tabi'in,
Ada tabi'in itu yang senior-senior, yang usia sudah 70 tahun, 60 tahun, tapi belum berjumpa dengan Rasulullah. Ada sigharut tabi'in, dia masih di usia kecil berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata Imam Nafi'? Bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bergelarkan dengan Al-Faruq. Al-Faruq. Siapa Al-Faruq itu? Itulah Umar ibn al-Khattab. Al-Faruq. Faruq yang membeda antara yang hak dengan yang batil. Itulah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang paling gagah, paling pemberani, sampai tidak ada yang mampu untuk melawan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka Umar itu susah untuk dikalahkan. Berhadapan dari depan tak bisa. Jadi akhirnya bagaimana? Terpaksa Sayyidina Umar dibunuh ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Dari belakang ditusuk dengan tombak, dan tombak itu tembus ke depan. Siapa yang membunuhnya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya, Abu Lu'lu'ah min al-Majusi. Itu yang membunuh Sayyidina Umar. Karena Umar dari depan tak mampu dikalahkan. Umar ni paling lihai. Umar paling kuat kuda-kudanya. Maka dulu ada zaman jahiliyah itu atraksi setiap sekali setahun. Itu gulat. Gulat. Bukan gulat menurung, bukan, itu lain gulat dia. Gulat badan itu Jadi dulu ada orang kafir yang tak bisa dikalahkan. Utusan Muslim Sayyidina Umar, tumbang orang itu oleh Umar. Umar bukan badannya bukan gendut begitu, enggak, tapi bisa kalah orang. Sayyidina Umar tu hebat dengan gulatnya, ahli memainkan kuda dengan panah, dengan pedangnya. Maka susah mengalahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Susah sekali mengalahkan. Walhasil, cara satu-satunya kalau ingin membunuh Sayyidina Umar, dia ditekam dari belakang. Itulah dengan memakai tombak. Ditombak Sayyidina Umar dari belakang, dan beliau sedang dalam keadaan salat. Siapa membunuhnya? Itulah dia, Abu Lu'lu'ah minal Majusi. Nah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kana farada lil muhajirin. Sayyidina Umar membagi bagian harta untuk orang-orang yang awal-awal hijrah. Untuk orang-orang yang awal hijrah itu arba'ata alfi, itu 4.000 dirham. Jadi orang-orang yang mula-mula pergi hijrah itu diberilah oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab uang masing-masing 4.000 dirham. Sayyidina Umar, Pak, terkelola keuangan negara, Pak. Sayyidina Umar itu baitil mal segala macam itu terkelola. Tidak ada orang miskin di zaman Sayyidina Umar. Penyebabnya apa? Karena zakat ditertibkan oleh Sayyidina Umar. Makanya ada satu ketika Sayyidina Umar itu tiap malam keliling Madinah. Keliling-keliling Madinah, ada ibu-ibu yang sedang masak. Sambil sambil merancau lah ibu nih. Kalau aku berjumpa dengan khalifah, aku berjumpa dengan presiden, akan aku sampaikan tentang nasibku. Terdengar oleh Sayyidina Umar. Langsung ditanya oleh Sayyidina Umar, ada apa? Ibu ni tak tahu kalau itu adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kenapa? Ada apa? Kata Sayyidina Umar. Langsung disampaikan ibu tu, anak aku dah 2 hari kami tak makan. Ini tak ada yang tak ada yang akan kami masak. Jadi ibu tu karena anak yang dah lapar, jadi seakan-akan dibuat-buat sajalah skenario masak di dapur. Awak kalau awak masak ke dapur tu tanda ada makanan kan dimasak tu. Lah senang je gitu tu. Walaupun tak ada kan dimasak. Pokoknya kalau amak lah ke dapur lah berbunyi periuk tu, itulah senang hati. Itu seperti itu. Sang Umar katakan, ada apa? Rupanya tidak ada makanan yang akan dimasak. Tidak ada. Ternyata tidak terdata yang satu ini. Walhasil ketika itu Sayyidina Umar ambil hartanya, diambil gandumnya, diambil kurmanya, seluruhnya diantar. Umar sendiri yang mengangkatnya, mengantar ke rumah si fakir itu. Bukan belusukan. Kalau kini itu curiga awak kalau pejabat macam itu. Kalau hari ini ada pejabat ngantar beras ke rumah, ngantar sirup, ngantar apa, itu tanda tanya awak. Apa kau ingin dipilih besok cik lain?
atau Pak kau menagih membayar janjinya dan lain sebagainya. Ini tak ada. Karena tidak ada di foto, tak ada di apa-apa. Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Umar ketika ngangkatnya itu adalah aku ni zalim, kata beliau. Aku ni zalim, aku ni zalim. Ya betul Bapak Ibu, ketika ada saja rakyat yang kelaparan, yang dapat dosa ketika itu adalah pemimpin. Berat jika kita jadi pemimpin itu. Berat sekali. Nah maka Sayyidina Umar bawa, Sayyidina Umar antar seluruh makanan yang dibutuhkan oleh ibu itu ke rumah itu, kemudian Sayyidina Umar pun pergi. Nah itu salah satu diantara kepedulian Sayyidina Umar kepada masyarakatnya. Zakat dari Sayyidina Abu Bakar sudah diatur. Zakat dari Abu Bakar sudah diatur. Maka Abu Bakar yang mengatakan, siapa yang tak bayar zakat, kita perangi. Kita jemput ke rumahnya. Umar pula yang takut waktu itu. Jadi kata Sayyidina Umar, jangan, tak usahlah kita paksa. Biarlah kalau mereka mau bayar zakat saja ya khalifah. Ketika itu khalifah Abu Bakar. Tak usah kita perangi mereka. Tak usah kita jemput ke rumah. Apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku dulu kenal Umar ibn al-Khattab sebelum masuk Islam, orangnya beringas, orangnya pemberani, orangnya bagak. Tapi kenapa kok Umar ibn al-Khattab sudah masuk Islam kok semakin ciut? Oh, terpancing Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Akhirnya kata Umar ibn al-Khattab, aku setuju. Kita perangi dan kita jemput zakat bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi zakat sudah terkelola di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Makanya Baitul Mal di zaman para sahabat Nabi itu banyak berisi. Nah, oleh karena itu salah satu wujud pengabdian Umar kepada orang-orang yang awal hijrah dengan Nabi, diberilah uang 4.000 dirham. 4.000 dirham. Lumayanlah 4.000 dirham itu. Diberi 4.000 dirham. Didata sebulan 4.000. Tapi untuk anak-anak daripada orang-orang yang hijrah ini, itu diberi cuma 3.000 dirham. Ada yang mengatakan 500 dirham saja diberi oleh Umar. Ada yang protes. Faqila lahu, apa kata yang protes ni kepada Sayyidina Umar? Ya Umar, hey Khalifah, minal muhajirina lima naqastahu. Ini kan orang-orang yang ikut hijrah juga. Mengapa dikurangi? Yang awal-awal itu diberi 4.000 dirham. Ini kenapa kok cuma diberi 500 dirham saja? 5 naqastah. Kenapa kok dikurangi? Faqala, apa jawaban Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Innama huwa hajara bihi abawah. Kata Sayyidina Umar, ya karena mereka hijrah dengan ayah-ayah mereka. Inyoko hijrah dengan bapak-bapak mereka. Fayaqul, kemudian orang tadi kata laisa, kemudian Umar berkata laisa huwa kaman hajara li nafsihi, tidak sebanding dengan mereka, dengan orang yang hijrah dengan dirinya sendiri. Jadi Sayyidina Umar membedakan yang hijrah dengan sendirinya 4.000 dirham, yang hijrah dengan bapaknya, dengan keluarganya itu cuma dapat 500 dirham. Dibedakan. Nah, untuk apa dibedakan tadi? Nah, supaya pemerataan pembagian daripada bantuan ini kepada penduduk Madinah. Satu. Kemudian yang kedua, Sayyidina Umar pun ingin memastikan bahwa harta yang diberikan kepada orang-orang ini nanti, kepada mereka yang berhijrah ini, betul-betul harta yang halal. Tidak ada di dalamnya harta syubhat. Bisa diberi banyak, tapi takutnya hartanya harta syubhat nanti. Makanya Sayyidina Umar patok dengan cukup dengan 500 dirham saja yang kalian terima karena kalian mengikut kepada bapak-bapak kalian. Nah, termasuklah ketika itu yang dapat 500 itu anak Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Siapa dia? Abdullah ibn Umar. Kenapa? Karena Abdullah ibn Umar hina hajara bihi abuhu 11 sanah. Beliau hijrah dengan bapaknya Umar ibn al-Khattab. Itu usia beliau waktu itu 11 tahun. Jadi 11 tahun masih dikategorikan anak-anak. Sahabat di zaman anak-anak. Anak-anak di zaman Rasulullah SAW itu termasuk Abdullah ibn Umar, dan itu cuma mendapatkan bagian 500 dirham.
Kemudian yang ketiga, pemahaman hadis ini bahwa kita sebagai penguasa mesti memberikan yang terbaik terhadap orang-orang yang telah berbuat baik untuk Islam. Ini harus, Pak. Kalau kita jadi presiden, perhatikan orang-orang yang sudah berbaik terhadap Islam. Orang-orang yang berjuang terhadap Islam. Bukan sekedar membuatkan namanya saja sebagai pahlawan nasional. Bukan itu saja. Kapan perlu, apa yang bisa kita buatkan sebelum ia meninggal dunia, kita berikan yang terbaik untuknya. Itu tanda bahwa kita peduli kepada pekerjaannya. Dia ada dakwah kemana-mana. Masih ada yang masih hidup hari ini, ustaz-ustaz kita, para habaib kita, dakwah kemana-mana, mencerdaskan anak-anak bangsa, memasukkan hidayah nur kepada daerah-daerah terpencil itu. Layak negara untuk memfasilitasinya, layak negara untuk memberikan hadiah untuknya, yang dibaca, yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi siapa saja Bapak nanti kalau jadi pemimpin, perhatikan orang yang sudah berjuang untuk Islam, itu perlu dia untuk kita beri penghormatan, perlu kita beri sebuah kita prioritaskan untuk kita takzimi dan untuk kita muliakan. Ya, di daerah kita ada nama jalan dibuat, kan? Nama jalan Wahid Hashim, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yaitu bagian daripada penghormatan. Itu layak, memang seperti itu. Sayyidina Umar itu yang dilakukan Sayyidina Umar. Orang-orang yang awal-awal hijrah diberi dengan uang 4.000 dirham. Cuma masalahnya Sayyidina Umar memberikan penghormatan itu ketika hidup. Dikitulah tunggu mati dulu baru dimuliakan orang tuh. Kalau hidup belum dimuliakan. Mestinya ketika hidup itulah kita muliakan. Ini banyak nih para habaib kita, para ulama-ulama kita. Masih ada. Saya kemarin ada kenal di Jakarta, itu ke pedalaman lagi. Pedalaman tak masuk. Jangankan dengan mobilnya, dengan motornya, sepeda pun tak masuk ke situ. Listrik jangan diharap lagi. Tak. Orang di sana tak kenal dengan cara mandi, bersuci itu tak kenal. Tak taunya dengan sabun. Datang dari Jakarta seorang habaib dakwah ke situ. Mulai dikenalkan orang tu dengan mandi, dengan wudhu, dengan salat. Memang tak ada agama. Bukan pula agama Nasrani. Memang tak ada agama. Bukan mereka menyembah berhala, bukan menyembah patung, menyembah, tidak ada menyembah apa-apa. Memang karena tidak ada agama. Mulai datang ke sana para habaib. Nah, yang seperti itu layak negara untuk memuliakannya. Jangan tunggu dia mati dulu. Tunggunya mati dulu baru biarkan puluh nama jalan untuknya. Jangan. Tengok Sayyidina Umar, orang yang awal-awal hijrah dengan Rasulullah, dimuliakan, diberi uang dengan 4.000 dirham. Itu sebagai takzim, bukan ujrah, bukan upah, tapi itu sebagai penghormatan karena orang tadi sudah berjasa terhadap Islam. Nah, kita kalau skala besarnya negara, kalau skala kecilnya ya mungkin provinsi, skala kecilnya lagi mungkin kabupaten kota, skala kecil lagi di lingkungan kita. Kalau ada orang yang sudah berjasa terhadap Islam, tanahnya diwakafkan untuk masjid, uangnya diwakafkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, dan lain sebagainya, orang tadi layak untuk kita agungkan dan kita muliakan dan kita beri hadiah. Sebagaimana Sayyidina Umar memuliakan orang-orang yang hijrah bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia, Pak. Jadi jangan kita cuek. Biar sewajarnya tak usah dimulia-muliakan. Tak boleh. Jadi Sayyidina Umar memandang orang ni punya aset akhirat terhadap Islam. Nah, begitu dia. Ya, dengan sumur mungkin ada orang mewakaf sumur, layak orang itu diberikan sebagai penghormatan. Ya, bukan berarti kita ingin menyanjung-nyanjungnya, mangkengkek palu lah kalau bahasa kita, ya. Tidak, bukan seperti itu. Tapi kita ingin memposisikan orang mulia itu di posisi yang mulia. Itu penting, Pak. Nah, begitu. Hadis yang terakhir an Atiyah ibni Urwah. Besok kita masuk kepada bab istihbab uzlah. Disunahkan untuk uzlah. Uzlah ni mengasingkan diri ketika fasadin nas, fasad, ketika rusaknya manusia, pergaulan dan zaman, sehingga kita takut fitnah itu terjadi pada diri kita. An Atiyah ibni Urwah radhiyallahu taala anhu qala. Atiyah ibni Urwah, sahabat Nabi SAW, cuma 3 riwayat hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Namanya Atiyah. Qala, apa kata Atiyah ibni Urwah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hazaran lima bihi ba'sun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sampai seorang hamba kepada derajat muttaqin. Muttaqin ini kan derajat takwa yang paling tinggi. Makanya dalam Al-Qur'an itu tentang puasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tattaqun, muttaqin itu titel tinggi. Muttaqin. Di atas muttaqin muflih. Muflih orang yang menang. Muflih. Kalau dalam Quran muflihun, itu orang-orang yang menang di situ tuh. Ya, menang ini bukan wali kota. Kalau di wali kota kalah di agung. Ini muflihun ini di ayat maksudnya. Muttaqin, muflihun, di atasnya najun. Najun ini paling tinggi, orang yang selamat, terbebas daripada azab api neraka. Jadi tangganya seperti tadi, muttaqin, muflihun, kemudian najun. Najun ini selamat daripada azab api neraka. Nah, siapa orang muttaqin? Kata Nabi, la yablughul 'abdul ilal muttaqin. Tidak akan sampai seseorang ke tingkat muttaqin, ke siku aja dia nak sampai dah. Jangankan ke muflih dengan najun, ke muttaqin saja mereka tak sampai. Siapa mereka yang tak sampai itu? Kata Nabi, hatta mereka yang tidak meninggalkan perbuatan yang boleh untuk kehati-hatian terhadap perkara yang dilarang. Maksudnya apa? Orang yang muttaqin itu mereka yang sudah sampai ke tahap meninggalkan perkara yang dibolehkan. Padahal perkara itu boleh, tapi dia tak ambil. Nah, kenapa? Hazran, kehati-hatiannya, supaya ia tidak terjerumus kepada perkara yang dilarang. Nah, lebih ringkasnya lagi, orang muttaqin itu orang yang tidak loba, yang tidak tamak kepada perkara yang dibolehkan. Lajole perkara itu halal. Halal perkara itu. Tahu kita perkara itu halal. Tapi orang muttaqin tidak begitu rakus ia mengumpulkan perkara yang halal ini. Tidak begitu rakus ia mengambil yang halal ini. Kenapa? Karena khawatir nanti terlampau banyak mengkonsumsi yang halal menyebabkan ia lalai dan pada akhirnya juga mereka akan melakukan maksiat. Ini berat nih Pak. Contoh kecil sajalah ketika kita berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, kalau orang muttaqin ketika berbuka puasa, buka puasa, dia cukup dengan yang halal sedikit saja. Kan halal tuh. Berbuka puasa itu pastikan yang halal Pak. Jangan yang syubhat lagi Pak. Percuma juga apa puasanya Pak kalau berbuka dengan yang syubhat Pak. Makanya hidangan-hidangan yang seperti yang dibawa oleh budak Abu Bakar seperti kajian kita yang lalu, kalau untuk berbuka jenis itu boleh Pak. Ingat kita hadis yang Sabtu yang lalu. Abu Bakar punya budak, dibawa makanan, dikasih orang di jalan makanan kepada budaknya Abu Bakar nih. Memang untuk budak itu, tiba-tiba budaknya Abu Bakar pulang ke rumah, langsung ditaruh makanan tadi di atas meja. Setelah itu Abu Bakar tanpa pakai tanya langsung dimakan oleh Abu Bakar. Dah lahap Abu Bakar memakan, baru ditanya Abu Bakar, itu makanan tadi di mana engkau dapat? Kata Abu Bakar. Apa jawaban budak dia tadi? Aku diberi makanan itu, yang memberi makanan itu adalah orang yang pernah aku obati dengan memakai sihir jampi-jampi waktu di zaman jahiliyah. Jadi budak dia ni dukun mengobati orang dulu di zaman jahiliyah, orang itu sehat. Nah, ketika lewat di hadapan rumah orang itu, budak Abu Bakar ni diberi orang makanan itu dimakan pula oleh Abu Bakar. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Bakar? Fayaqfa ala famih, dicongkel. Hadis ni sahih dalam Sahih Bukhari. Dicongkel oleh Abu Bakar mulutnya, kata Sayyidah Aisyah, sampai muntah, sampai keluar makanan yang masuk tadi.
Dikhawatirkan apa? Abu Bakar memandang makanan itu seakan-akan menjadi upah dan terima kasih daripada orang yang diobati secara sihir dengan memakai sihirnya kafir Quraisy. Nah, itu kan perkara yang seperti itu perkara syubhatnya tadi. Maka ketika kita berbuka puasa, elakkanlah berbuka dengan perkara yang syubhat. Pastikan dengan perkara yang halal. Kurmanya halal. Maksud halal ya, kurma halal, duit membelinya maksudnya. Pastikan dengan yang halal. Kelapanya, kelapa mudanya, apa lagi buat berbuka, salah lauknya. Pastikan yang halal, walaupun salah lauk berapalah. Tapi kalau ada di sana yang syubhat, takkan sampai kita ke derajat muttaqin nanti. Maka Nabi sudah katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sampai seorang hamba ke derajat muttaqin sehingga ia meninggalkan mengkonsumsi perkara yang halal. Maksudnya apa? Mengkonsumsi berlebihan perkara yang halal sehingga menyebabkan ia nanti menjadi orang yang ahli maksiat. Nah gitu. Maka berat Pak. Awak diajak berbuka dia orang tu berat itu tu. Ya, makanya ya kalau boleh ancaklah berbuka di rumah. Pasti duit kita tahu kita dari mana datangnya. Tapi kalau diajak oleh orang, kan tak mungkin awak bertanya pula dah Pak. Pak, ikut ke boleh piti apa tadi kau Pak katanya. Diundang awak ada orang berbuka bersama. Tak mungkin kita tanya. Hidup juga asing. Tak mungkin kita tanya, ni macam mana ni? Dari mana duitnya ni Pak? Tak mungkin. Nah, jadi kalau begitu, pastikan. Kalau kita seorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, pastikan betul makanan yang masuk ke dalam perut kita. Hidup juga asyik. Oleh tak kuat. Ya. Jadi la yablughal muftin yad'u ma la ba'sa bih. Maka kata Nabi SAW apa? Famanittaqa. Jadi orang yang sampai ke derajat muttaqin itu orang yang betul-betul sudah hijrah dia daripada yang syubhat-syubhat. Jadi famanittaqa syubhat faqad distubri'a lidinihi wa irdih. Siapa yang ia mengelakkan diri dari syubhat, maka ia menjaga agamanya dan irdihi. Irdihi kehormatannya. Kehormatannya dijaga oleh Allah. Agama orang itu dijaga oleh Allah. Tapi kata Nabi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh ia pada perkara syubhat, maka orang itu jatuh ia pada perkara yang haram. Maka muttaqin, orang yang sampai ke derajat muttaqin itu orang yang sudah hijrah dari syubhat. Tak mau lagi dia bergelimang dengan syubhat-syubhat itu. Nah, tapi kalau masih bergelimang dengan perkara syubhat-syubhat yang tak jelas halal haramnya, nah kita susah akan sampai ke dalam tingkat muttaqin. Jangankan untuk bebas dari neraka, muttaqin saja belum kita lagi. Nah, muttaqin, setelah itu baru kita orang yang muflih, orang yang menang. Setelah itu barulah orang yang terbebas daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kata Rasulullah. Maksud Nabi katakan, la yablughal 'abd, tidak sampai seorang hamba ke derajat muttaqin kata Rasulullah sehingga ia betul-betul terelak daripada perkara yang syubhat. Maka siapa yang ia terelak dari syubhat, maka ia terjaga agama dan harga dirinya, kehormatannya. Dan siapa yang jatuh ia pada syubhat, maka ia jatuh pada perkara yang haram. Jadi tentang makanan, pakaian, itu jangan kita anggap sepele. Betul-betul kita peduli terhadap itu. Bukan kita saja, anak-anak kita begitu juga. Pastikan dengan kehalalannya. Jangan sampai yang syubhat, jangan sampai yang tak jelas, entah halal, entah haram, tak macam mana. Maka ya, Imam Ghazali kalau dalam Ihya Ulumuddin tu paling dikhawatirkan oleh Imam Ghazali itu adalah atiyatus sultan, pemberian sultan, pemberian penguasa. Itu yang paling dikhawatirkan. Pemberian penguasa itulah yang paling dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa? Ya sultan Sultan kok duitnya bukan satu jalur saja. Ada beko dari PT pajak, ada nanti lagi dari duit dari ya macam apalagi itu di zaman Imam Ghazali, apalagi di zaman awak. Kalau PT parkir mungkin lah.
Alun bekole mungkin piti kawan mambik proyek ikole, datang pulau pempro iko, datang pulau proyek ini. Itu lebih. Di zaman Imam Ghazali saja, Imam Ghazali sudah mengelakkan pemberian pemerintah, pemberian penguasa. Apalagi di zaman awak gini. Zaman Imam Ghazali tahun 500-an Hijriah. Ya belum sebesar kita hari ini fitnah, apalagi di zaman awak gini. Nah, mungkin piti aspalnya, mungkin piti semennya, mungkin piti pasirnya, mungkin banyak Pak kalau dikaji Pak. Cuman macam mana? Kadang ya itu pula yang justru kita datangi kadang-kadang. Diundang oleh menteri, diundang oleh gubernur, diundang oleh wali kota berbuka bersama katanya. Nah, kalau memang mengamalkan prinsip hadis perlu ditanya sebelum buat buku tu Pak. Pak Gubernur, kok pasti pitinya kan? Ya pastinya Ustaznya, bismillah aja lah lagi. Tapi berani tak kita bertanya seperti itu? Tak berani. Awak anggota dewan aja Pak Ahmad ngundang awak buku tak tolak awak bertanya macam itu. Apalagi Gubernur. Gubernur, Pak Gubernur, mohon maaf Pak Gubernur, pitinya sertifikat halalnya kan karena lay kata dia. Diundang di wali kota, awak tanya wali kota. Wali kota ni berbuka ni dari mana duitnya nih Pak? Aman Pak Ustaz. Kita ada apa namanya tuh? Bukan relawan, kalau relawan tuh jelas tuh bekerja dia. Sponsor. Ini ada ini dari sponsor nih katanya. Tentu kita curiga pula sponsor mana. Nah, maka Pak berat Pak. Imam Ghazali katakan itu tuh. Paling berat tuh menerima pemberian daripada penguasa. Itu di zaman Imam Ghazali Pak. Zaman kita macam mana Pak? Tentu lebih parah lagi mestinya. Lebih lagi. Cuma macam mana? Itulah. Nak kita elakkan payah, indak pun dielakkan payah juga. Itu kalau yang penguasa. Apalagi kalau yang mengundang tu aparat penegak hukum, itu lebih ngeri-ngeri sedap gitu tuh. Polisi, Kajati, itu lebih takut kita kalau diundang orang tu. Ya ndaklah mungkin kita tanya, Pak Kapolda, izin Pak, itu aman ya kan Pak PT kok Pak? Ya aman gitu, insya-Allah ada anggarannya, ada kan lamanya gitu. Tapi kalau cuma bertanya seperti itu mampu kita? Tak mampu. Nah, makanya susah kita untuk sampai ke derajat muttaqin yang seperti Nabi katakan. Siapa tadi kata Rasulullah orang yang sampai ke derajat muttaqin? Tidak sampai seorang hamba dia kepada derajat muttaqin sehingga ia betul-betul meninggalkan perkara yang boleh. Perkara boleh itu maksudnya dari syubhat. Betul-betul ia tinggalkan syubhat, betul-betul tidak bergelimang lagi dia dengan syubhat itu. Nah, itulah dia baru sampai ke maqam muttaqin. Muttaqin, muflih, barulah najun. Nah, kita muttaqin saja masih susah gitu. Tapi walaupun seperti itu, kita yakin dengan kebaikan-kebaikan amalan soleh yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan Allah pun berikan kepada kita sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. La'alla Allah berbeda dengan la'alla kita Pak. Kalau la'alla kita kan mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Itu kalau la'alla kita itu litashkik namanya, ditaraji. Apa maksudnya? Ditanam padi. Kalimatnya apa? La'alla, mudah-mudahan padi ini berbuah. Bisa jadi padi itu tak berbuah, bisa jadi padi itu berbuah. Itu kalau la'alla kita. Tapi kalau ayat Allah Ta'ala la'allakum tattaqun, pasti menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang berpuasa di siang Ramadan betul-betul dengan imannya, dengan keikhlasannya, pasti dia mendapatkan derajat muttaqun. Tapi kalau di hadis ni lebih ketat lagi, orang yang sudah terbebas daripada perkara syubhat, merekalah yang memiliki tiket untuk mendapatkan derajat titel muttaqin. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Allah sihatkan dan afiatkan kita. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Allah ampuni dosa kita. Allah terima taubat kita dalam Ramadan ini. Allah berikan kepada kita peluang untuk meraih dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita sebagai hamba yang muttaqin.